Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, NIM 0079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Endah, yang sebelumnya sudah menyampaikan bagian tentang budaya dan etnis. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai berbagai keberagaman dan mencakup berbagai perspektif di dalam kelompok budaya secara teratur. Pemberdayaan yang terdiri atas menyediakan orang dengan kemampuan intelektual yang berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang membuat dunia menjadi lebih adil. Ini adalah salah satu dari aspek terpenting di dalam pendidikan multikultural. Pengajaran budaya yang relevan. Pengajaran budaya yang relevan merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Pengajaran budaya yang relevan ini berupa kita sebagai peserta didik atau pengajar berusaha untuk membuat koneksi dengan latar belakang budaya dari peserta didik kita. Jadi, guru dapat menyesuaikan bagaimana menyikapi murid satu dengan murid yang lainnya. Kemudian, pendidikan yang berpusat pada persoalan. Ini juga merupakan salah satu aspek terpenting di dalam pendidikan multikultural yang biasanya dapat dijumpai pada mahasiswa yang diajarkan oleh dosen untuk meneliti masalah yang melibatkan bagaimana dia melihat persamaan dan keadilan sosial di lingkungan. Kemudian, meningkatkan hubungan di antara anak dari berbagai kelompok etnis. Sejumlah strategi dan program tersedia untuk meningkatkan hubungan di antara anak dan kelompok etnis yang berbeda. Tetapi tidak semudah itu untuk meningkatkan hubungan antara anak satu dengan anak lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dengan itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan hubungan di antara anak dan kelompok etnis yang berbeda. Pertama adalah ruang kelas jisau. Ruang kelas jisau ini digunakan untuk meredam ketegangan ketika sedang ada pelajaran di dalam kelas. Dan ini juga dapat meningkatkan hubungan di antara anak-anak yang lain dengan adanya kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan bagaimana cara mereka untuk memecahkan suatu teka-teki di jisau ini tadi. Yang kedua adalah kontak personal yang positif dengan orang lain dari berbagai budaya. Selanjutnya ada kontak personal yang positif dengan orang lain dari berbagai budaya. Dengan kontak ini, misalnya ketika anak satu dengan anak yang lain berbicara atau menceritakan kehidupan mereka sehari-hari, entah bagaimana orang tua mereka bekerja atau kegiatan mereka di rumah setelah pulang sekolah, itu akan meningkatkan hubungan di antara anak-anak. Mereka akan menjadi lebih dekat satu antar yang lain dan memahami antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengambilan perspektif. Biasanya di dalam kelas kita dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan suatu
masalah atau persoalan yang ada di kehidupan. Nah, dengan ini kita bisa melihat latar belakang budaya dari satu dengan yang lain. Dan dengan pengambilan perspektif ini, kita juga bisa memahami antara satu dengan yang lain dan bagaimana kita berinteraksi secara baik dengan orang tersebut. Selanjutnya adalah koneksi teknologi dengan mahasiswa di seluruh dunia. Tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang ini teknologi menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pendidikan pun pula, kita tidak melulu harus belajar dengan guru. Kita bisa belajar melalui internet, atau kita bisa belajar dengan orang lain yang jauh di sana. Contohnya yaitu kita dapat meneliti masalah di lingkungan kita sendiri, bahkan sampai dunia, hanya dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya, mengurangi bias. Dalam anak usia dini, guru perlu secara langsung menghadapi tanda-tanda rasisme atau diskriminasi dalam interaksi anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang memilih untuk berteman dengan si A, atau saya lebih memilih dengan si B. Nah, di sini guru berperan untuk bagaimana mereka menghentikan interaksi seperti ini. Seharusnya mereka bisa bersosialisasi dengan yang lain juga, tidak mengampu pada si A ataupun si B. Selanjutnya, meningkatkan toleransi. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, kita juga dapat bertoleransi dengan satu dengan yang lain. Selanjutnya, sekolah dan masyarakat di dalam tim. Pendidikan multikultural tidak akan berjalan lancar ketika staf sekolah atau masyarakat di sekitar tidak mendukung adanya kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan diharapkan masyarakat dan karyawan staf di dalam sekolah bisa membantu kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu waktu untuk belajar di sekolah.